Dengan para Furin mereka berjalan akan menghajar geng Kill. Mereka pun masih membahas tentang geng itu. Dengan Nirai membuka buku catatannya tentang geng Kill itu. Geng Kill itu mereka adalah geng dengan logo tulang naga di punggung mereka. Tujuan mereka kenapa mereka dibuat semuanya tidak diketahui. Dan dengar-dengar mereka hanya melakukan kejahatan saja. Dengan Nirai sedikit cemas, apa mereka berbahaya ya? Sakura pun tak peduli bahaya atau tidaknya dan menganggap itu tak penting. Jika mereka sampai melakukan trik murahan itu, sudah dipastikan mereka itu sampah. Dan itu membuat Sakura muak. Sakura pun juga tak peduli lawannya siapa. Dan yang terpenting hanya membawa Nagato kembali. Dan siapa yang menghalangi akan dihajar. Dan semua pun sependapat dengan Sakura. Mendengar itu, Ansei pun berterima kasih. Namun, Ansei mengingatkan dengan mereka untuk hati-hati. Karena geng Kill itu tidak segan mengeroyok orang sendirian dan tak punya belas kasihan. Ditambah lagi, mereka menggunakan tongkat atau apapun untuk dipukul ke lawannya. Dan para Bofurin pun sudah sampai di markas geng Kill itu. Karena pintu markas geng Kill itu terkunci, Sakura pun bingung untuk masuk ke dalam. Sugishita pun langsung megang gagang pintunya dong. Dengan kekuatan Sugishita akan membuka rantai gembok itu. Walaupun Nirai mengira tak bakal kebuka, dengan kekuatan dan tendangan Sugishita pintu pun langsung kebuka. Sampai-sampai semua pun melongo. Mereka pun langsung masuk ke dalam dong. Dengan geng Kill itu melihat kedatangan Bofurin, dia pun mengatakan, kami harusnya pesta di sini, kenapa pintunya kalian rusak? Padahal kami hanya membuat janji dengan salah satu orang Bofurin. Dengan bicara itu, geng itu sembari memukuli Nagato. Untuk Nagato mengucapkan salam dengan Ansei temannya. Hingga membuat Ansei pun semakin marah dong. Ansei pun lalu mendekat ke Sakura. Kenapa Sakura hanya diam saja? Dan geng itu mengatakan lagi, bukankah harusnya Furin itu melindungi kota saja? Kenapa malah membawa masalah pribadi sekarang? Sakura pun menjawab kalau mereka datang bukan sebagai Furin, karena punya urusan di sini dan untuk membawa Nagato. Jadi cepat berikan dia. Geng Kill pun malah sedikit mengejek dong dan tidak akan mengasih Nagato cuma-cuma. Dengan begitu, Sakura pun semakin panas dong. Karena mereka tidak mau melakukan dengan mudah, Sakura akan menghajar mereka dan mengambil Nagato sendiri. Namun, geng Kill pun juga meledek dong. Dengan ucapannya, oh aku takut. Karena Bofurin menyerbu markas geng Kill dengan banyak orang. Dari situ, geng Kill itu akan melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba, para anggota geng Kill pun berdatangan dan menjadi banyak. Hingga Bofurin pun heran, katanya geng kecil kok menjadi banyak gini. Namun Sugi pun masih tenang saja, karena hanya perlu menghajar 4 atau 3 setiap orang dari mereka. Dan Suo pun juga gak sabar akan menghajar dan menyelesaikan lalu pulang. Sugishita pun terlihat bersemangat. Dengan Sugishita melihat perlakuan mereka, Sugishita pun menganggap Umemiya tidak akan pernah memaafkan mereka karena itu. Namun, Sakura malah menyuruh para Furin untuk mundur. Karena Sakura akan menghajar semuanya sendiri. Namun, Bofurin pun tidak mau. Dengan ucapannya, mana mungkin membiarkan ketua kelas mengatasi ini sendirian. Mereka pun langsung tawuran dong. Sakura melihat kawan-kawannya juga senang karena mereka pandai gelut dan Sakura menganggap mereka pantas masuk Furin. Dan salah satu anggota geng Kill memantau Furin dari atas. Dia pun heran padahal menang jumlah dari Furin. Tapi Furin kok bisa mengimbangi dan menyadari ternyata Furin ada beberapa yang kuat.
Dan saat Nire akan kena serangan, untung saja Suo bisa melindunginya. Ngerepotin sih Nire ya, hingga teman kelas Sakura pun heran. Padahal Sugishita itu kuat, dan tak menyangka Sakura sekuat itu. Mereka semua pun terus bertarung. Sakura pun lalu memanggil Anzai untuk ke atas. Anzai pun langsung lari ke atas dan dibikinkan jalan oleh para Furin untuk mendekat ke Nagato. Sesampainya Anzai di atas, Anzai pun langsung gelut dong dengan salah satu anggota gengkil itu. Namun dengan ucapan salah satu gengkil itu, lantai atas itu hanya untuk orang VIP. Kau harus tenang, dengan mengarahkan tendangannya ke Anzai. Sampai-sampai Anzai pun terjatuh ke bawah. Hingga Sakura pun kaget dong. Dengan Sakura diserang, untung saja Sakura bisa menghindar. Tapi gengkil itu memakai senjata dan Furin hanya tangan kosong. Apakah bisa mengalahkannya ya? Dan orang yang di atas itu mengatakan tinggal menunggu waktu sampai para VIP mereka itu ikut pesta. Dengan para Furin pun masih bertarung. Dan tiba-tiba dikagetkan oleh para petinggi gengkil itu. Sampai-sampai membuat semua orang melongo. Dengan ucapannya, baiklah, saatnya ronde 2. Dan ini nama para petinggi gengkil itu. Takeru Kongo, Shiu Kirishima, Taishi Mogami, Renji Kaga, dan Hansuke Tun. Dan Sakura pun berhadapan dengan Kongo. Kongo pun terus menyerang Sakura dengan pipa besinya. Namun Sakura hanya menghindari terus. Dan Kongo menyerang Sakura sembari tertawa dan banyak bacot. Hingga membuat Sakura pun semakin marah. Dan Suge berhadapan dengan Shiu. Hingga Suge kena serangan dari Shiu sampai Suge pun terpental. Dan Sugishita berhadapan dengan Taishi. Dengan Taishi melihat Sugishita yang punya badan besar dan kelihatan kuat, Taishi menganggap akan menyenangkan. Dan Kiryu berhadapan dengan Renji. Namun mereka belum gelut masih mengejek dengan omongannya. Karena Kiryu menghindari serangan hanya loncat-loncat saja. Dan Renji menganggap Kiryu seperti cewek. Karena dandanan Kiryu selalu setil. Dan Renji pun akan mengacak-acak rambut Kiryu yang sok cantik itu. Dan Suo juga berhadapan dengan Hansuke. Karena Suo melindungi Nirai di belakangnya itu sedikit merepotkan. Dan itu malah membuat Hansuke semakin mudah untuk menghajar Suo. Dan yang lainnya pun masih bertarung. Dan saat kaki Uchi kena pukulan kepalanya dengan besi, itu membuat teman-temannya kaget. Hingga Sakura pun juga. Saat Sakura akan membantu kaki Uchi, namun Sakura pun masih ditahan oleh Kengo. Dengan ucapan Kengo, apa kamu akan meninggalkan aku sendiri dan bermain dengan yang lain? Aku bisa cemburu loh. Mendengar ucapan itu, Sakura pun semakin marah dong. Sakura pun langsung mengarahkan pukulannya ke Kengo. Namun pukulan pun tidak kena. Dengan ucapan Kengo yang sedikit meledek, tidak kena. Sakura dengan amarahnya langsung mengarahkan pukulannya lagi. Namun kepala Sakura langsung dihantam oleh pipa besi. Sampai-sampai Sakura pun terdiam sejenak dengan darah di mukanya. Kengo pun masih dengan ucapannya, karena sering mendengar Sakura membantu orang lain. Kamu harus juga melihat di sekelilingmu, Cok. Dan salah satu gengkil itu yang ada di atas melihat pertarungannya pun sangat senang. Walaupun tadi kalah. Karena 5 orang yang kuat Bofurin membantu yang lainnya. Tapi setelah mengganti cara bermainnya, karena 5 orang yang kuat sudah dihadang satu persatu, mungkin gengkil akan menang. Karena Furin tadi khawatir dengan sesamanya, makanya mereka tak akan bertarung dengan bebas. Dengan percaya dirinya gengkil itu menganggap Furin anak ayam. Masuk ke gua naga itu sudah mustahil akan menang. Dan Nirai pun dengan paniknya melihat Suo yang selalu melindunginya. Karena Furin benar-benar kewalahan. Dan Nirai menyadari karena selama ini cuma berharap ada yang melindunginya. Dengan Nirai mengingat ucapan Sakura kemarin itu,
Nirai pun langsung berlari untuk ikut bertarung dan membantu temannya. Dengan serangan Nirai, untung saja Nirai berhasil menjatuhkan Genggil itu. Namun Nirai pun langsung dihajar balik dong. Sampai-sampai Nirai pun terkapar. Ngerepotin lagi. Dan Sakura pun berhasil menghantam Kengo. Dengan Sakura melihat ke arah Nirai, Sakura pun sedikit panik. Dan semua furin pun juga melongo. Namun tiba-tiba yang menghajar Nirai pun sudah dihantam oleh seseorang dan tergeletak. Hingga membuat furin dan Genggil pun terkejut. Dan ternyata dia adalah Kaji. Enomoto dan Kusumi pun juga datang. Dengan ucapan Enomoto karena mereka kewalahan, waktunya tepat sekali Kaji dan kawan-kawan datang di situ. Dan Enomoto juga menyadari karena Genggil menandai orang Bofurin yang bertarung dengan baik. Ditambah Genggil juga menang banyak, maka dari itu furin kewalahan. Dan salah satu Genggil yang di atas itu juga sedikit mengerti tentang Kaji. Bila Kaji marah akan menghajar siapapun di depannya. Dan juga mengerti kalau Kaji itu kelas 2. Karena kedatangan Kaji dan kawan-kawan, dia dengan kerasnya mengatakan, bukankah furin itu untuk melindungi kota? Padahal masalahnya hanya dengan teman Nagato, yaitu Anzai. Dan furin tak ada hubungannya dengan ini. Tetapi malah menjadi hal yang tak terkendali begini. Kaji pun menjawab dong, apakah bodoh bahwa furin emang melindungi kota? Dan itu artinya tugasnya adalah melindungi kota dan isinya, termasuk orang-orang dan kenangan di dalamnya. Dan anggota Bofurin itu adalah masyarakat yang ada di kota itu. Dan jika sesuatu terjadi pada salah satu Bofurin, itu adalah tugas Bofurin untuk melindunginya. Namun Genggil pun malah semakin meledek dengan ucapannya, Apa sih maksud kalian? Kalian benar-benar bodoh ya? Kaji pun langsung mewarah dong. Dengan keras teriakannya, beraninya menyentuh sesuatu milik furin. Itu artinya apa yang akan kalian terima jika melakukan itu? Hingga sebagian Genggil pun merinding mendengar teriakan Kaji. Dan furin yang lain pun sampai melongo. Lalu Genggil itu menyuruh anggotanya untuk cepat membereskan furin. Dengan ancamannya nyawa furin menjadi taruhannya. Dengan memegang kepala Nagato, apa mau jadi seperti ini? Kaji mendengar itu pun semakin marah dong. Enomoto dan Kusumi pun langsung menyerang dong. Dan serangan satu tangan aja sudah banyak menjatuhkan sebagian Genggil. Hingga membuat anak kelas 1 pun heran. Lalu Kaji pun menyuruh Kusumi dan Enomoto untuk mengurus lantai bawah. Dan Kaji akan naik ke atas untuk menghajar Bajirut itu. Setelah kedatangan Kaji, Enomoto dan Kusumi, furin pun bisa mengimbangi perlawanan Genggil itu. Dengan Kusumi melihat Nirai sudah babak belur, Kusumi pun langsung mengamankan Nirai keluar dari markas itu. Setelah Nirai diamankan, Kusumi pun kembali masuk ke markas. Dengan rasa kecewanya Nirai yang sangat menyedihkan, Nirai pun hanya duduk dan meratapi nasibnya. Enomoto pun dengan teriak bilang kelima jagoan furin itu untuk fokus ke lawannya masing-masing. Dan sisanya akan diurus Enomoto dan Kusumi. Dengan Suge berhadapan dengan Shiu mendengar ucapan Enomoto tadi, Suge pun sangat senang. Dengan ucapan Suge, senpai kita benar-benar mencuri perhatian sekarang ya. Tapi sekarang ini saatnya kita bersinar juga. Dan Taishi yang berhadapan dengan Sugishita mengatakan, kayaknya kalian ada tambahan waktu buat hidup ya. Sugishita pun masih dengan gayanya his. Dan Ryu yang berhadapan dengan Renji pun mengatakan, mungkin pertarungan kali ini akan sedikit lama. Renji pun juga menjawab, apa kau takut cowok cantik? Hansuke melihat Suwo pun dengan sedikit meledek, apa kau sedikit marah ya sekarang? Dan si jagoan kelas 2 furin itu, si Kaji, langsung membantai yang ada di depannya.
untuk Kaji mendekat ke gengkil itu yang ada di lantai atas. Setelah Kaji sampai di depan tangga lantai atas, melihat Anza yang terkapar, dan dengan tertawa gengkil itu yang ada di atas mengucapkan selamat datang ke Kaji. Kaji pun hanya berucap, "Kenapa?" Lalu gengkil itu menerangkan kalau dia hanya aku tendang sekali dan pingsan, bodoh sekali. Kaji pun langsung mengamankan Anzai. Dan gengkil di atas pun melihat Kaji. Melihat Kaji seperti itu juga meledek dong. "Oh, kau manis sekali. Kau harusnya biarkan saja si lemah itu." Dan Sakura bertarung dengan Kengo juga mengatakan ke Kaji, untuk Kaji jangan menyentuh orang yang di atas itu, karena itu milik Sakura. Mendengar itu, Kaji pun hanya plonga-plongo. Dengan Sakura terus diserang oleh Kengo, Sakura masih mengatakan ke Kaji, dengan ucapan Sakura, "Kau yang bilang kan, aku harus urus diriku sendiri. Jadi biarkan aku yang menghabisinya dan jangan mengganggu urusanku." Dengan Kaji melongo mengatakan, "Apa kau sampai sekarang tidak sadar apa yang terjadi, Sakura?" Dengan Kengo selalu bicara terus, Kaji pun langsung mendang Kengo untuk menutup mulutnya dulu. Melihat Kaji seperti itu pun pada melongo semua. Kaji pun lalu menanyakan apa yang ada di pikiran Sakura sekarang. Menghajar orang yang di atas itu. Sakura pun, "Tentu, memang itu salah, kita harus membela." Tanpa kata apapun, Kaji pun langsung memukul Sakura dong. Dengan terkejutnya sebagian anggota gengkil itu, Kaji pun langsung mewarah dong dengan Sakura. Dengan ucapan Kaji, "Buka matamu, Cok. Kau terlalu ambisi dengan orang di atas. Bahkan, kau tidak bisa mengurus kroco ini sendirian. Kau juga tak bisa membantu orang-orang yang selalu ada untukmu. Kau masih harus mengurus hal lain sebelum mengurus egomu, idiot." Dengan teriakan Kaji yang kencang hingga membuat Sakura shock. "Jika kau tak bisa menyelamatkan rekan-rekan sekelasmu, maka kau tak pantas dipanggil ketua kelas." Sakura pun langsung keingat Nire dan Umemiya dong. Sakura pun juga menjawab, "Tapi bahkan jika itu benar, aku tidak bisa membiarkan dia setelah apa yang dia lakukan." Kaji pun juga kebetulan tidak suka. Maka dari itu, Kaji akan memberikan tinju ekstra untuk gengkil yang di atas itu. Kaji pun lalu akan ke atas dengan ucapan ke Sakura untuk Sakura fokus dengan apa yang Sakura harus lakukan. Tapi sebelum itu, Sakura masih berpesan ke Kaji untuk memukul harus di wajahnya, tepat di hidungnya, minimal berikan 10 tinju. Haha, lucu sekali. Dengan melihat itu, Kengo pun tertawa karena Kengo tidak perlu bertarung dengan monster itu. Maksudnya Kaji. Sakura pun langsung membayangkan pukulan Kaji tadi ke dia. Dengan Sakura menyadari dirinya, Kengo pun dengan ucapannya, "Akhirnya kau sadar, Cuk. Ayo cepat selesaikan." Sakura pun dengan berjalan mengatakan, "Maaf, tapi aku tidak bisa main-main denganmu sekarang." Dan Kaji pun sudah sampai di lantai atas itu. Dengan ucapan gengkil itu, "Jadi aku akan bertarung denganmu, Kaji. Aku merasa terhormat bisa bertarung dengan orang terkenal sepertimu. Tapi setidaknya kau itu sama sepertiku. Kau mengajar anak buahmu agar bisa bekerja. Cara terbaik mengatur orang adalah ketakutan. Karena itu, dari semua gengkil itu tidak ada yang berani menggangguku dan menantangku. Dan juga tidak ada yang bisa kabur dariku." Mungkin dia itu ketua gengkil bolo. Karena ketua geng itu menganggap sama, ketua geng itu tak sabar akan bertarung dengan Kaji. Tapi ketua geng itu masih dengan omongan kerasnya menganggap Kaji seperti ingin menjadi superhero. Padahal caranya sama dengan mereka, menggunakan kekerasan.
dan menganggap Bofurin bermain menjadi pahlawan kota. Dan itu membuat ketua geng itu jijik. Dari situ ketua geng itu membuat kesepakatan. Bila ketua kill itu menang, Kaji harus bergabung dengan geng kill itu. Kaji pun langsung marah dong, karena ketua geng kill itu menghina Furin. Dan Sakura pun juga sudah menghajar Kengo. Dengan tendangan putaran Sakura membuat Kengo melayang. Sampai-sampai geng kill yang lain itu heran. Tiba-tiba Sakura menjadi berbeda dan sangat mematikan. Geng kill pun berteriak dengan anggotanya untuk mengepung Sakura. Sakura pun tanpa rasa takut langsung menghajar satu-satu dong. Dan Sugi dengan omongannya yang tentang estetika itu, dan menganggap dirinya artis, langsung menghajar Shio dengan hantaman pukulan Sugi sampai Shio pun terpental. Dan Sugi langsung menyuruh Shio untuk bangun. Dan Sugi mengatakan itu ronde terakhir. Napas kadal. Sugi dan Shio pun terus adu kekuatan mereka. Saat Sugi menahan pukulan Shio dengan tongkat kayunya, Sugi pun dengan tertawa mengatakan, sepertinya masih punya tenaga untuk beberapa ronde ya. Mereka berdua pun langsung adu pukulan terus menerus. Dan saat Shio menerima pukulan Sugi sampai tergeletak, dengan masih gagahnya Sugi mengajak Shio untuk lanjut terus. Karena Shio hanya terdiam, Sugi pun langsung dengan tendangan terbangnya ke Shio sampai Shio pun terpental dan tak berdaya. Ketika Shio sudah terkapar, Sugi pun mengatakan, sialan, kalian itu memang lumayan, tapi keterlaluan. Cara kill melakukan sesuatu bukanlah hal yang bisa dibanggakan siapapun. Dan Taishi melihat Sugishita yang terlihat marah. Lalu Taishi dengan tongkat kayunya langsung menyerang Sugishita dong. Sugishita pun langsung akan memegang tongkatnya, namun tidak kena. Hingga Sugishita diledek oleh Taishi. Hingga Sugishita pun kesal dong. Sugishita pun kembali mengambil tongkat Taishi. Namun tongkat Taishi malah dibuat tahanan Taishi untuk menendang Sugishita. Dengan Sugishita menahan tendangan Taishi, Sugishita lalu memegang kaki Taishi dan dijatuhkan ke bawah. Masih seperti kayak biasanya ya Sugishita. Dengan Taishi sudah tergeletak, Sugishita pun mengatakan, terus-terusan lari ke sana ke sini seperti tikus dan menghindar seperti itu membuat Sugishita marah tahu. Dengan Taishi melihat Sugishita seperti itu menjadi panik dong. Sugishita pun langsung mengakhiri Taishi dengan pukulannya. Taishi pun langsung matot. Mati total. Dan Kiryu menghindari serangan Renji hingga membuat dinding markas itu bolong. Lalu Renji pun menyalahkan Kiryu. Kiryu pun menjawab, kenapa kau salahkan aku? Kau menghancurkan dinding itu sendiri karena kekuatan gorilamu. Renji pun, hah? Ya emang gak salah sih. Karena Kiryu bilang begitu, Renji pun langsung membanggakan dirinya. Kalau dirinya itu kuat dan tidak seperti Kiryu. Bahkan Renji menganggap, bila Renji lahir seperti Kiryu, mungkin Renji akan bunuh diri. Jawaban Kiryu, hah? Tapi aku suka dengan tubuhku. Karena Renji menganggap orang tanpa kekuatan tidak punya kesempatan untuk hidup, Renji pun langsung mengarahkan pukulannya ke Kiryu. Untung saja Kiryu bisa menahan dengan kedua tangannya. Dengan tertawa Renji mengatakan, pukulanku apa sudah mematahkan tanganmu Kiryu? Kiryu pun masih tenang. Dengan ucapan Kiryu,
kalau Renji pasti tidak populer di kalangan gadis. Terus bergumam dengan kekuatannya, itu hanya membuat cewek lari darimu. Dari situ, Kryu merasa kasihan kepada Renji. Perkataan Kryu pun membuat Renji marah dong. Renji pun langsung menyerang Kryu, namun untung saja Kryu bisa menghindari. Tapi Kryu masih dengan omongannya. Dengan Kryu penasaran, karena Renji selalu menerima perintah orang yang di lantai atas itu. Bukankah itu artinya Renji itu lemah? Namun dengan Renji tertawa, Renji pun menjawab bila Renji tidak pernah menerima perintah siapapun karena Renji yang membantunya. Makanya Renji selalu lolos dalam masalah. Dan itu semua Renji menganggap kalau dirinya itu kuat. Kryu pun masih terus membuat Renji marah dengan omongannya. Bukankah itu sama seperti anggota lainnya? Kau itu hanyalah seperti katak kecil yang tinggal di dalam sumur. Tapi memang kau itu hanya lelaki kecil biasa. Maaf keceplosan. Renji pun tambah semakin marah dong. Dengan Renji mengarahkan pukulan ke Kryu, namun Kryu bisa menghindari. Dan Kryu kembali menampar Renji. Sampai Kryu pun tergeletak. Dan kepala Renji pun sampai tak bisa bergerak. Melihat itu, Kryu pun mengatakan, "Lihat, tidak penting kau punya kekuatan seperti itu. Tenaga sepertimu, aku masih bisa mengalahkanmu." Dengan pesan Kryu ke Renji, lebih baik kau berhenti bicara lagi. Soal kelebihan yang kau dapat sejak lahir itu hanya beruntung. Dan itu mungkin akan membuat lebih populer di kalangan gadis. Tapi karena Kryu tidak suka membuli orang yang tidak bisa bergerak, tapi Renji akan menjadi masalah bila bangun. Kryu pun langsung membuat Renji tertidur. Dan yang lainnya pun masih bertarung. Saat Sakura akan dihajar dari belakang, untung saja Enomoto membantunya. Dengan ucapan Enomoto untuk Sakura fokus dalam pertarungannya. Pertarungannya pun terus menerus. Takanashi melihat Enomoto dan Kusumi pun sampai heran. Hanya dengan mereka berdua saja, mereka berhasil memutar balikan keadaan. Dengan Takanashi tidak fokus, akan diserang. Untung saja Sakura membantunya. Sampai membuat Takanashi pun melongo dong. Takanashi pun langsung bilang terima kasih dengan Sakura. Dengan senyuman Takanashi karena mereka berdua terluka parah jadinya. Dari situ membuat Sakura bengong lagi. Karena dari dulu Sakura belum pernah merasakan itu dari orang lain. Dan Enomoto pun menghampiri mereka. Dengan menanyakan keadaannya, Sakura pun menjawab, "Kami baik-baik saja." Kryu dan Suge pun juga menghampiri mereka. Dengan Sakura melihat Sugishita yang masih membereskan kill yang lainnya. Dengan Sakura bilang ke teman-temannya, "Jangan sisakan satu pun. Jika perlu bantuan Sakura, Sakura akan membantunya." Dan Sakura berjanji pasti akan menolongnya mereka saat itu juga. Wih, jadi semakin sadar nih Sakura. Mendengar itu, Suge, Kryu dan teman-temannya pun juga akan membantu. Mereka pun langsung kembali menghajar kill lagi. Dengan Sakura melihat Suo yang terlihat sangat muarah. Dengan Suo menjatuhkan Hansuke di depan Sakura, itu membuat Sakura heran. Kemarahan Suo pun membuat Hansuke panik dong. Dengan ucapan Hansuke, "Kau pasti bercanda, apa maumu sialan?" Suo pun dengan wajah amarahnya berjalan mendekat ke Hansuke. Sakura melihat Suo seperti itu pun heran, ada apa dengan Suo itu cuy. Setelah Suo dekat dengan Hansuke, Suo pun hanya melihat Hansuke terus. Hingga Hansuke bingung.
Lalu Hansuke pun menyerang Suo dengan pukulannya. Suo pun dengan amarahnya langsung menendang Hansuke dengan kakinya hingga Hansuke pun terkapar. Walaupun Hansuke sudah terkapar, Suo pun masih akan menghajar Hansuke lagi. Namun tangan Suo yang akan menghajar Hansuke ditahan oleh Sakura. Dengan Sakura mengatakan ke Suo, "Ini udah cukup, Cok. Kau sudah membuat dia pingsan." Suo pun menanggapi, "Wah, ini benar-benar mengejutkan. Siapa pikir kau bisa setenang ini? Mereka banyak melukai kita. Apa itu tidak membuatmu marah, Sakura?" Sakura pun, "Tentu saja aku sangat marah pada diriku sendiri. Aku bicara besar dan lihat apa yang terjadi. Tapi marah saja tidak ada gunanya." Sakura pun lalu mengajak Suo untuk fokus dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena masih ada yang bertarung. Dengan tertawa, Suo mengatakan lagi ke Sakura, "Kau ini sangat menuntut ya, Sakura. Tapi kau itu benar. Ini bukan waktunya untuk menghukum mereka." Suo pun lalu berjalan untuk membantu menyelesaikan kill yang lainnya. Sakura pun juga akan membantu. Dengan Suo melihat ke Sakura, Suo pun berucap pada dirinya sendiri bahwa Suo benar-benar bukan tandingan melawan Sakura. Dan Kaji pun masih bertarung dengan gengkil yang ada di lantai atas itu. Dan orang itu bernama Shingo Natori. Dan Natori pun sangat senang sekali bertarung dengan Kaji. Karena Natori menganggap Kaji sama seperti dengannya. Namun bukan hanya itu, Natori menganggap Kaji tidak cocok untuk menjadi pahlawan. Karena Natori melihat Kaji menyembunyikan hewan buas di dalam dirinya. Kaji pun, hewan buas ya. Dan Kaji mengakui kalau Kaji bukanlah pahlawan. Dan di masa lalu saat Kaji bertarung, pikiran Kaji selalu kosong. Dan sebelum Kaji sadar, Kaji sudah dikelilingi oleh tubuh di tanah. Mendengar itu, Natori pun sampai tertawa, menganggap itu menakjubkan dan mungkin senang sekali. Namun di saat itu, Kaji merasa payah karena tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi akhirnya Kaji bisa mengontrol dirinya. Walaupun masih setengah, tapi dirinya juga manusia. Natori pun menjawab, "Jika itu sifat aslimu, maka kau tak perlu menahannya." Tiba-tiba Kaji menanyakan ke Natori, "Apa Natori yang membuat kill ini?" Natori pun, "Kenapa kau tanya begitu?" Karena Kaji menganggap ketua kill itu berbeda dari ketua yang Kaji kenal. Maka dari itu, Natori tidak pantas berada di puncak. Natori pun dengan tenang menjawab Kaji, "Apa kau tahu soal berada di puncak? Sepertinya kau juga tidak pernah ada di sana." Lalu Natori menyuruh Kaji untuk tidak bicara seperti manusia. Karena Kaji hewan buas sama seperti Natori. Namun Natori menganggap Kaji sekarang seperti hewan peliharaan. Dengan pedenya Natori akan membuat Kaji seperti hewan buas lagi. Lalu akan mengembalikan masa kejayaan Kaji. Dan Natori akan mengalungi Kaji dengan rantai rasa takut. Mereka berdua pun kembali bertarung lagi. Walaupun Natori kena tendangan Kaji, Natori masih menganggap tendangan Kaji tadi lemah sekali. Dan Natori menganggap lagi, sekarang Kaji tidak punya taring. Natori pun langsung mendang Kaji. Hingga Kaji pun terkapar.
Natori pun terus membujuk Kaji dengan ucapannya untuk Kaji kembali seperti hewan buas. Dengan Natori terus menghajar Kaji, Natori pun sembari ngomong terus. Kenapa kau tahan? Apa gunanya ini semua jika hanya membuat kau lebih lemah? Karena Natori menganggap yang merubah Kaji seperti itu, yang dimaksud Kaji adalah ketua Furin, itu artinya ketua itu yang tidak pantas berada di puncak. Kaji pun langsung menendang Natori. Namun Natori pun malah menjadi senang karena yang diinginkan Natori, Kaji menjadi wajah seperti itu. Mereka pun kembali bertarung dengan gila. Dan terakhir, Natori dibuat terkapar dengan 10 hantaman Rikuesan Sakura kemarin. Akhirnya, Genki pun sudah diratakan oleh Furin. Kaji yang masih ada di lantai atas melihat Natori yang sudah terkapar. Enomoto dan Kusumi pun menemui Kaji di lantai atas. Dan Enomoto mengatakan kalau lantai bawah sudah dibereskan. Nampaknya kau sudah selesai juga. Enomoto pun lalu menyuruh Kaji untuk mengatakan sesuatu. Kebiasaan Furin jika menyelesaikan pertarungan sih. Padahal Furin yang ada di bawah sudah menanti perkataan Kaji. Sampai-sampai tangan Kaji pun sudah diangkat oleh Enomoto dan Kusumi. Namun Kaji pun tak mengucapkan apa-apa. Setelah itu, mereka pun berkumpul mendekat ke Anzai untuk membangunkan Anzai. Setelah Anzai bangun, Anzai pun kaget dong. Suge lalu mengatakan kalau pertarungan sudah selesai dan Furin menang. Anzai pun lalu meminta maaf. Lalu, Enomoto menanyakan ke Anzai, kau baik-baik saja kan? Anzai pun juga kaget karena Anzai tidak tahu kedatangan Enomoto, Kusumi, dan Kaji. Padahal mereka datang untuk menyelamatkan Furin. Nagato pun sudah dengan Kaji dan Enomoto. Lalu Enomoto menyuruh Nagato untuk bicara. Nagato pun dengan pasrah lalu jatuh di depan Anzai. Lalu Nagato mengucapkan, kenapa kau melakukan ini padahal sudah kubilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan tidak ada urusannya denganmu, maka tinggalin aku sendiri. Seharusnya kau tidak melakukan hal bodoh seperti ini. Apalagi ke orang sepertiku. Sakura mendengar itu pun kesal dong. Dengan perkataan Sakura, apa kau bilang, Cok? Tidak ada yang melakukan ini semua untukmu. Kami kesini untuk menghajar Genki karena membuat muak. Lalu ada cewek yang bernama Suchiya. Dia menangis ingin menyelamatkanmu. Anzai juga diajar habis-habisan untuk menyelamatkanmu. Bahkan, kau tidak berani menatap matanya. Jadi tolong, tatap dan lihat wajah kami juga. Dengan semua melihat ke arah Nagato, Nagato dengan rasa penyesalannya mengatakan, aku sudah melakukan hal buruk ke Anzai. Aku juga sudah melakukan hal yang buruk sampai sekarang. Hanya saja, aku tidak layak diberi ampun. Dengan semua terdiam, Kusumi pun memegang pundak Nagato dan mengatakan, aku tidak peduli bagaimana kau melihat dirimu. Tapi Anzai sudah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika kau pikir dirimu itu sampah, itu berarti bukan semua orang melihatmu seperti itu. Nagato pun, kenapa kalian semua sangat baik padaku? Kenapa kalian semua sangat kuat? Dengan Anzai melihat ke Nagato, Anzai pun lalu menanyakan ke Nagato, kenapa Nagato kau bergabung dengan guild itu? Nagato pun lalu bercerita. Tepat saat lulus SMP, saat Nagato melihat seorang dibully dan dirampok, Nagato pun akan menolongnya. Namun, Nagato malah dihajar. Dari situ, Natori Genki itu yang membantu Nagato.
Setelah itu, Natori terus meyakinkan Nagato bahwa Nagato terlihat keren dan Nagato diajak bergabung dengan geng Kill. Dan saat Nagato yakin dengan geng Kill, mungkin Nagato akan senang di sana. Nagato pun langsung ke markas geng Kill itu. Dan setelah Nagato berkenalan dengan Natori, tidak terjadi apa-apa. Namun, Renji malah memfitnah Nagato. Dengan perkataannya, Nagato akan pergi dari geng Kill itu. Natori pun lalu menghajar Nagato. Dengan perkataan Natori geng Kill itu, mudah sekali memanfaatkan mereka yang lemah. Dan para pecundang yang masuk ke dalam Kill tidak akan bisa keluar lagi. Kau itu benar-benar mangsa yang cocok, karena tempat ini diatur dengan kekerasan dan rasa takut. Selamat datang di Kill. Dari situ, Renji meminta Nagato untuk memberi masukan dengan geng Kill itu. Pertama, 30.000 yen dalam 3 hari. Selanjutnya, 50.000 yen dalam 3 hari. Bila tak mengasih, Nagato selalu akan dihajar. Dari situ, Nagato bingung uang atau dihajar. Makanya, kemarin Nagato merampok. Mendengar itu, semuanya pun pada kasihan. Dengan pikiran Anzai, jika Anzai kuat, mungkin Anzai akan membawa Nagato kemarin. Tapi Nagato beranggapan berbeda. Jika Anzai berhasil membawa Nagato kemarin, mungkin Nagato tidak akan pergi dengan Anzai. Karena Nagato masih menganggap dirinya sudah melakukan banyak kejahatan. Dan juga tidak layak menjadi teman Anzai. Karena yang diinginkan Nagato adalah Nagato ingin menjadi seperti Anzai yang sangat kuat dan terlihat keren. Dan Nagato menganggap kemarin, jika Nagato bergabung dengan Kill, mungkin Nagato akan sedikit lebih kuat dan hampir mendekati Anzai. Tapi pada akhirnya Nagato tidak bisa menjadi kuat. Anzai pun lalu memeluk Nagato. Dengan terbayang saat kecil mereka. Dah lanjut nanti ya Bre. Stay tune, terima kasih.